Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Insya Allah Pak Rijal masih mengulang kembali tentang pelajaran 2, yaitu Asma Allah atau Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu, ya. Langsung saja, Al-Ghaffar sekali lagi itu artinya adalah yang Maha Pengampun. Jadi Al-Ghaffar itu Allah yang Maha Pengampun. Asma Allah Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafaro. Ini asal katanya ya. Jadi berasal dari kata Ghafaro, artinya menutupi atau merahasiakan. Jadi Al-Ghaffar itu berasal dari kata Ghafaro yang artinya menutupi atau merahasiakan. Jika Al-Ghaffar diartikan sebagai Allah yang Maha Mengampuni, maka dapat diterjemahkan bahwa Allah adalah zat yang menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia. Jadi kata kuncinya adalah menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia, ya. Kemudian yang berikutnya, Allah menutupi keburukan kita, menutupi kejelekan kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan untuk bertobat kepadanya. Jadi sengaja oleh Allah ditutupi kejelekan kita supaya kita bisa memperbaiki diri dan bertobat kepadanya. Tentu saja tobatnya ini tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Kemudian ampunan Allah itu sangat luas. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Allah memiliki sifat Al-Ghaffar. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita memohon ampunan kepada Allah dengan cara bertobat kepada Allah. Bertobatnya dengan sungguh-sungguh atau tobat nasuha, ya. Syarat-syaratnya diantaranya merasa menyesal, kemudian menghentikan perbuatan dosa tersebut serta tidak mengulanginya. Selanjutnya, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Jadi Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan asal kitanya bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Tapi hanya ada satu dosa nih, di balik semua dosa ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu perbuatan syirik atau musyrik, ya. Yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, ya. Contohnya menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api, itu perbuatan syirik. Nah, dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara meneladani asma Allah Al-Ghaffar ini, yang pertama kita harus senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kemudian mereka meminta maaf, maka kita dengan senang hati memaafkannya. Yang kedua, menghilangkan perasaan dendam. Ya, tidak boleh ada rasa dendam di dalam hati kita. Yang ketiga, mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Jadi keburukan orang lain itu jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit, ya. Yang keempat, menutupi dan merahasiakan aib seseorang. Aib atau kejelekan seseorang itu kita harus tutupi. Yang kelima, tidak perlu menceritakan kesalahan yang dilakukan orang lain, ya. Jangan menyudutkan orang lain karena kita juga sama banyak salah. Itu cara meneladani asma Allah Al-Ghaffar. Sekarang kita ke Al-Afu, ya. Atau Allah yang Maha Pemaaf, Al-Afu itu. Nama Al-Afu ini merupakan nama ke-82 dari 99 Asmaul Husna, ya. Jadi urutan ke-82 Al-Afu ini. Kata afu sendiri ini berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, dalam arti memaafkan.
Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu berarti Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Ini kata kuncinya. Jadi al-afu itu adalah Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Kalau tadi maha mengampuni, maha pengampun, sekarang maha pemaaf ya. Mana al-afu ini lebih dekat kepada mana al-ghafur ya, hampir sama berdekatan. Tetapi al-afu lebih kuat dan mendalam lagi. Karena pengampunan itu mengisyaratkan kepada penutupan, sedangkan al-afu mengisyaratkan kepada penghapusan ya. Adapun penghapusan lebih mendalam maknanya daripada penutupan. Ditutupi oleh Allah kan kejelekan kita, dosa kita. Kalau al-afu mah dihapus dosa kitanya gitu ya. Jadi lebih dalam al-afu. Allah memberi maaf kepada hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf ya. Masa kita tidak memaafkan misalkan orang yang berbuat jahat ke kita, orang yang meminta maaf kepada kita ya. Allah juga memaafkan hambanya sebelum mereka meminta maaf. Bagaimana cara meneladani asma Allah al-afu? Yang pertama adalah kita harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, hampir sama dengan yang tadi ya. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dan tidak menceritakannya. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Kalau kelebihan orang lain boleh kita ya tampakkan, tetapi kalau kekurangannya tidak boleh. Seakan-akan kita kan itu menjelek-jelekan orang lain, itu tidak boleh. Yang keempat, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya, yakin bahwa Allah maha pemaaf. Yang kelima, tetap berbuat baik kepada orang lain ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang keenam, tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain. Itu cara meneladani asma Allah al-afu. Nah, berikutnya ini sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Tugasnya yaitu kerjakan latihan soal di buku paket Akidah Akhlak halaman 31 bagian A. Ini tulis jawabannya saja di buku catatan akidah ya, biar gampang nanti kalian mengirimnya. Tulis jawabannya saja di buku catatan akidah. Dan nanti tugas dikirim ke Parija dalam bentuk foto. Hanya itu yang dapat Parija sampaikan untuk pertemuan hari ini. Marilah kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.